Lah, makanya dunia ini akan dijadikan seperti itu. Makanya terjadi satrio pinilih himau untuk membangkitkan. Ya, padahal Tuhan itu tidak untuk dicari. Tuhan apa dicari? Enggak. Tuh, keberadaan Tuhan itu tidak dicari tapi dirasakan. Mana bisa Tuhan dicari? Enggak bisa. Tuhan sudah ada di diri kita kok. Yang perlu kita lakukan hanya merasakan keberadaannya. Akhirnya ada Tuhan. Kita rasakan keberadaannya. Ketika kita memahami dan menyadari, oh ini kopi rasanya enak, gitu kan. Air. Makanya kan ya, Tuhan, saya ulangi lagi, Tuhan tidak untuk dicari tapi dirasakan keberadaan. Makanya ketika kita meditasi juga jangan mencari tapi merasakan. Meditasi jangan mencari. Tujuan ini juga merasakan. Karena Tuhan itu semakin dicari semakin jauh. Loh, benar itu. Di dalam meditasi kita pikirannya kemana-mana mencari kan, ya semakin jauh. Oh, sekarang gini Mas Dimas, tadi Mas Dimas mengatakan bahwa meditasi itu jangan mencari. Sebetulnya hakikat dari tujuan meditasi itu sebenarnya bagaimana sih Mas? Yaitu bisa mencapai tingkat kesadaran bahwa kita memahami dan menyadari keberadaan Tuhan itu tadi. Kalau kita sudah memahami keberadaan Tuhan, maka sifat Tuhan akan include di dalam diri kita. Dan sifat Tuhan itu apa? Kasih. Nah, kasih menyebabkan apa dampaknya? Kedamaian. Ya wis toh. Kalau kita sudah damai, tenang, tentrem hatimu, damai, sejahtera. Lah, makanya dunia ini akan dijadikan seperti itu. Makanya terjadi satrio pinilih himau untuk membangkitkan spirit-spirit ini. Makanya di tahun ini mulai gencar masalah spiritualitas. Jadi ya namanya meditasi itu sebenarnya melatih tingkat kesadaran kita. Gunanya apa? Biar kita bisa merasakan keberadaan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan keberadaan Tuhan, ya Tuhan ikut di dalam diri kita, mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan. Sifat Tuhan itu apa? Lembut. Lembut itu diwujudkan dengan apa? Kasih. Ya wis toh. Ya kayak lampu ini kan loh. Ya kan? Ya wujud tuh urip, hidup, ya kan? Makanya kan hono coroko, ya. Doto itu artinya menyala. Itu bahasa Sanskerta kan. Kan hono. Hono itu ho no, anane ono sokora ono. Adanya ada karena dari tidak ada. Coroko, cipta rasa dan karsa, cipta rasa dan karsa, ya kan. Ibaratnya proton, neutron, elektron, Brahma, Wisnu, Siwa, ya kan ngono. Intelektual, spiritual, emosional kan ngono. Ini kan coroko ini sebenarnya konsep dari penciptaan, pemeliharaan dan peleburan. Makanya dibilang Tritunggal. Ya sebenarnya satu diwujudkan dalam sifat yang tiga sifat ini sebenarnya tunggal. Maka terciptalah adalah Doto. Doto itu bahasa Sanskerta artinya adalah nyala, urip. Makanya di dalam energi keselarasan tiga unsur ini bisa menjadikan kehidupan. Urip, nyala, ya. Lah nyalanya itu bagaimana? Mau dinyalakan merah, hijau, ungu atau biru atau putih, kan ngono. Nah, makanya kan gini, gunanya kita mengolah diarani meditasi ibarat apa weningnya, kan itu. Di dalam keheningan perenungan diarani heneng henung hening. Heneng kita merenung, diam heneng baru hening. Hening itu ibaratnya lebih mendalam lagi. Hening itu artinya merasakan apa yang semua yang
ada di dalam organ tubuh kita, pikiran kita, rasa kita, emosional kita, kan ngono. Nah kalau kita sudah bisa menselaraskan itu, ini akan lampu ini yang menyala ini yang awalnya redup jadi terang, awalnya merah menjadi hijau, ya magic biniu, aura, jiwa itu aura. Nah, aura itu ya cahaya gitu mas. Dan makanya kan hidup itu hasil apa yang menjadi hasil spirit kita ya, yang dihasilkan apa ya, cahaya itu tadi. Kita menghasilkan cahaya apa gitu. Makanya kan setiap di dalam cakra itu kan ada cahaya merah, ya kan, jingga kan, kuning, terus magiku hijau, biru, ungu, nila, ungu, putih, kan ngono mas. Nah makanya kan ada level-levelnya. Karena gini, mencari itu banyak jatuhnya karsa. Gitu. Makanya kan yang namanya meditasi itu ketenangan yang gini, ya kan gini. Ini ya. Ini misalnya biar seimbang kita butuh apa? Ketenangan kan. Iya kan? Nah, kalau nggak tenang kan gini ya. Analoginya seperti itu. Ya kan loh. Nah, kita seperti membawa diri kita. Kalau kita sudah tenang bisa menemukan titik yang namanya pusat dari, iya akhirnya ibarat ini batu ditumpuk-tumpuk itu seimbang. Jadi untuk menatik yaitu ya namanya spiritual ya kestabilan, keseimbangan, balance kan. Kalau kita sudah untuk mencapai balance itu ketenangan dulu. Kalau sudah tenang kan balance, ya kan, seimbang. Karena di dalam kehidupan ini penuh dengan goyangan, vibrasi. Nah vibrasi kita kan banyak kan, dari faktornya kan banyak. Nah untuk mencapai keseimbangan itu akhirnya apa? Tenang, seimbang, balance. Kalau sudah balance kan temukan kedamaian loh mas, timbangan loh mas, keadilan, iya kan. Kalau kita sudah menemukan keseimbangan kan terjadi keadilan di dalam diri kita. Nah wis adil kan tentrem loh mas. Makanya kan ya lebih kita mengenal diri kita sendiri, karena zaman sekarang itu krisis identitas diri, akhirnya apa? Krisis kemanusiaan, ya kan. Wong dosa karepe dhewe nggak peduli yang itu akanlah merugikan apa buat orang lain atau enggak, yang penting untung. Nah, sekarang agak gitu, lo gue cangon, ya kan. Ibaratnya wong Jawa ki wis akeh sifating jalma menungso kang ngumbar angkara murka, mung butuh nuruti karep, iya kan, mung butuh nuruti karep, iya kan. Jadi wis ora memberikan sifat yang wis ninggalake rasa sejati nih. Rasa sejati ini adalah sudah meninggalkan jati dirinya. Jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita menemukan jati diri kita, maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya kan. Identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya. Makanya kan di dalam sesi jenar yo engson kang jumeneng ana ya Gusti engkang jumeneng ana ning jiwa ragaku. Makanya diarani orang Jawa bilang manunggaling kawula lan Gusti. Itu sebenarnya itu. Tuhan itu ada di dalam diri kita kan. Tapi kita rasakan keberadaan Tuhan kan, gitu. Dengan cara apa? Kita mengenal jati diri kita sendiri. Bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan. Tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya. Karena apa? Sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia. Ya kan? Makanya usake sifating jalma kan seneng ngumbar angkara murka, padha ninggalake rasa sejatine kan ngono. Mung butuh nuruti karep. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu, hanya butuh untuk mengumbar karsa itu. Akhirnya apa? Karsa itu mendunia, ya kan. Dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri. Karena apa? Bangsa ini terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain, ya kan.
Alat transportasi impor, ya kan. Alat komunikasi impor. Ajaran impor. Apa yang nggak diimpor kan gitu. Tapi keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri, nggak hanya ajarannya, alamnya, ajarannya itu juga murni kan gitu. Nah, kadang-kadang orang kita Nusantara itu kurang kreatif gitu loh. Apa-apa serba impor, ya kan. Jadi terlalu lama larut dengan ketergantungan dengan negara lain. Bahwa kita kekayaan alam kita sudah lengkap, nggak kita manfaatkan, malah diekspor, ya kan. Masalah obat-obatan, loh, yang ada di sini nggak ada di luar negeri, ya kan. Tapi orang sekarang mengimpor dari jamu obat-obatan kimia dari negeri lain. Nggak usah impor mas ya. Nah.